penggunaan DPKTB ini tidak sah, dan jika pertimbangan DPKB untuk memastikan ketergunaan hak-hak warga negara, maka tidak perlu ada DPT. Yang tidak, tindakan hukum dari penyelenggara pemilu yang tidak didasarkan pada hukum. Dalam konteks itu, saya ingin menyatakan bahwa khusus mengenai apa yang sudah berkembang, DPKTB saya berpendapat tidak sah karena tidak diatur dalam undang-undang. Saya mengerti bahwa mahkamah dalam kasus yang lain sebelumnya pada waktu itu ingin memastikan jaminan tergunakannya hak-hak warga negara. Tetapi kalau itu jalan pikirannya, maka tidak perlu ada DPT. DPT tetap pun tidak perlu ada. Asal orang itu warga negara, berumur 17 tahun atau sudah menikah, sudah bebas memilih. Tapi bukan itu. Dan karena itu saya berpendapat bahwa soal DPT-K adalah hal yang bertentangan dengan hukum dan tidak punya dasar hukum dan harus dikualifikasi sebagai pelanggaran konstitusi. Baik, kita langsung saja tanya kepada yang bersangkutan, Bang Margarito, apa maksud dari pernyataan Anda tadi dan kenapa bisa sampai pada kesimpulan itu? Simpel saja begitu. Kalau itu esensinya adalah memberikan keleluasaan agar jaminan agar orang semua yang sudah dewasa itu bisa memilih, gitu itu esensinya. Tidak perlu pakai DPT. Asal pada hari yang sama itu dia sudah berumur 17 tahun, coblos atau sudah menikah, berhak. Apalagi kalau Anda berpendapat bahwa satu republik ini ada apelnya. Itu sebabnya dalam putusan yang tadi Refli bilang itu dalam putusan 102 itu di Amar Begin nomor 1 pasal 28 dan 111 itu dinyatakan konstitusional sejauh memenuhi syarat dan tata cara, sejauh mereka yang tidak ada dalam DPT itu memenuhi syarat dan tata cara. Ada syarat, ada tata cara. Jadi kalau syarat tidak terpenuhi, hukumnya tidak terpenuhi, tidak sah. Syarat terpenuhi, cara penggunaannya juga salah, tidak sah. Benar seperti itu? Ini kita bicara legal. Syarat itu menimbulkan hukum atau menimbulkan hukum. Itu syarat. Cara restriktif. Begini caranya. Makanya kalau di 109 itu kan ada 5 syarat dan cara ya. Oke, Anda boleh datang bawa KTP atau paspor, tapi juga kartu calon penduduk. Saya tahu begitu bahwa KPU bisa buat undang-undang, bisa buat peraturan. Ya, tahu saya. Itu jelas gitu, diatur atau tidak diatur dalam Undang-Undang 15 tahun 2011 itu bisa. Sebagai lembaga negara, ya mereka punya kewenangan mengatur, ya. Betul. Tapi tidak bisa mengatur hal yang sudah nyata-nyata diperintahkan mengatur A misalnya. Anda tidak boleh mengatur B. Oke, baik. Mas Raffi, Anda melihatnya bagaimana? Benar, bisa sampai begitu, tidak ada DPT? Jadi begini ya, kalau kita lihat ya, sebenarnya kan esensinya adalah bagaimana melindungi hak konstitusional warga negara. Ya, terutama hak konstitusional yang orang yang kemudian tidak terdaftar dalam daftar pemilih. Nah, kemudian kalau kita ingat, kenapa 2009 itu MK menuliskan tata caranya, pada waktu itu kan ada komunikasi juga sesungguhnya dengan KPU dan lain sebagainya. Pada waktu itu kan ada kekhawatiran bicara tentang logistik pemilu. Jadi kalau orang kemudian pada waktu itu kemudian dibiarkan saja ya memilih dengan KTP, maka ada kekhawatiran bagaimana kalau logistik pemilunya nggak cukup, atau kemudian nanti orang menyerbu TPS-TPS tertentu, lalu kemudian logistiknya nggak cukup. Nah, makanya kemudian pada waktu itu diatur tata caranya, yaitu Anda hanya boleh memilih di RT RW ya setempat. Lalu kemudian Anda boleh memilih dari jam 12 sampai jam 1 dan lain sebagainya. Nah, tetapi ya kalau saya berpandangan ya, kita harus ambil esensinya. Esensinya adalah bahwa pintu unregistered voters untuk memilih itu sudah dijebol oleh MK. Ini yang kemudian tidak ada dalam Undang-Undang Pilpres 42 2008. Karena 42 2008 hanya mengatakan orang yang hanya tercantum dalam DPT yang berhak memilih. Yang menurut saya itu sangat tidak adil ya, karena itu saya mengajukan judicial review karena saya kehilangan hak pilih karena tidak tercantum. Karena kita ini kan dalam yang namanya registrasi voters itu memakai sistem stelsel pasif sesungguhnya. Kita warga negara mau diam, mau berselimut dan lain sebagainya, wajib hukumnya didaftar oleh penyelenggara pemilu sebagai voters kalau kita sudah berusia 17 tahun dan atau sudah menikah. Kan karena begitu. Nah,
Karena beliau ini punya kewajiban, maka beliau harus melakukan effort 100% untuk kemudian mendaftar semua orang. Tapi di dalam pemilu, ya, Australia yang tadi dicontohkan saja misalnya, dengan voters cuma belasan juta dan kemudian memilih itu wajib, itu saja tidak bisa 100%. Di Indonesia secara faktual, ya, masih banyak orang yang kadang-kadang yang tidak memiliki identitas kependudukan, orang-orang di bawah jembatan dan lain sebagainya. Kalau kita ukur dengan hak konstitusional mereka, ya, yang dijamin oleh konstitusi dan putusan-putusan Mahkamah Konstitusi, maka kemudian negara zalim terhadap mereka karena mereka langsung kehilangan hak konstitusional untuk memilih karena kemudian aturan teknis administratif. Nah, itulah yang kemudian dijebol oleh putusan Mahkamah Konstitusi. Nah, esensi inilah yang harus kita tangkap, ya kan, sebagai sebuah jalan untuk kemudian melindungi hak konstitusional warga negara. Dan ini aneh menurut saya. Kenapa aneh? Tahun 2009 orang ribut mengenai banyaknya orang yang tidak bisa memilih, mulai pemilu legislatif sampai pemilu presiden, yang katanya sampai 40-an juta orang yang tidak bisa memilih. Pemilu 2014 berbeda. Kita ribut mengenai orang yang memilih. Kan aneh, padahal kalau kita bicara prinsip pemilu adalah yang paling penting adalah dia memilih satu kali. Dalam konteks pilpres, dimanapun Anda memilih, kalau kita bicara esensinya adalah sah-sah saja. Kenapa? Karena tidak ada dapil. Di pilpres Anda dari Sabang sampai Merauke memilih calon yang sama. Ini yang membedakan dengan pemilu legislatif. Dalam pemilu legislatif, Anda harus memilih di dapil Anda karena dapilnya berbeda. Nah, itulah yang kemudian akan terjadi mobilisasi dan lain baik. Sebentar, saya mau ke sebentar. Oke, Bang Mario, silakan. Gitu ya. Saya mesti begini. Kalau kenapa betul? Saya mengakui betul, dan sebagai orang konstitusi kita tahu bahwa setiap hak warga negara harus dijamin penggunaannya, ya. Tapi itu sebabnya tidak boleh sembarangan digunakan. Itu sebabnya dalam putusan Mahkamah Konstitusi syaratnya diatur, tata caranya diatur. Ya. Kalau syarat yang diatur ini restriktif. Untuk apa? Supaya jangan ngawur penggunaannya. Tidak tadi yang dibilang itu, tidak semua orang yang pergi di satu tempat. Jadi maksudnya sama ini pengaturannya masih cukup ngawur begitu? Iya, memang karena itu Mahkamah Konstitusi mengatur ada caranya, ada syaratnya, tidak bisa sembarangan. Baik, tata cara dan syaratnya. Syarat dan tata cara yang tidak terpenuhi, orang itu tidak bisa menggunakan. Oke, baik. Poin ya, yang ingin saya tambahkan adalah dan tidak bisa kita harus bergerak pada fakta dan data yang ada, ya, fakta dan data persidangan. Saya tidak menemukan ada persoalan yang sifatnya substantif dalam hal penggunaan DPKTB ini, kecuali jumlahnya. Jadi kecuali kalau bisa ditemukan bahwa orang memilih berkali-kali, minimal lebih dari satu kali, itu persoalan yang prinsip, itu akan terjadi kecurangan. Karena undang-undang mengatakan saya berbeda kalau orang memilih lebih dari satu saya kali. berbeda dengan saya karena ini soal negara hukum, jadi Anda tidak boleh menggunakan sesuatu tanpa ada dasar. Begitu bahwa DPK dan DPKTB itu tidak diatur dalam undang-undang itu tidak bisa dinafikan. Itu nyata dan bisa dicek. Tidak bisa begitu. Tarik begini, ini beliau ini semantik. Esensinya tidak. Saya mengerti begitu. Sudah ada unregistered voters itu bisa memilih. Unregistered voter itu bisa memilih dengan syarat tertentu, dengan cara tertentu. Begitu gitu. Nah, kalau Anda pakai syarat tertentu, cara tertentu, pembatasan. Untuk apa? Supaya ini dia kompatibel juga dengan aturan hukum. Oke, baik. Begitu ya, kita tanya ke penyelenggaranya, sebetulnya sejauh ini bagaimana sih cara, tata cara dan ketentuannya yang sudah diberlakukan? Apakah sudah cukup rapi, tertib aturan atau bagaimana, Pak? Saya ingin ngomong tadi pertama begini, sebagai ahli hukum, apalagi hukum tata negara, pasti para ahli ini mengikuti terus perkembangan soal aturan-aturan itu. Ketika pemilu legislatif dilaksanakan, tidak ada juga di dalam undang-undang itu istilah DPKTB. Karena dalam pemilu legislatif itu sampai dengan daftar pemilih khusus. Cukup di situ saja. Ya. Dan tidak ada persoalan. Artinya memang tidak dipersoalkan orang. Bukan sebagai kalau pemohon kalau ini dipersoalkan gagal semua. Nah, artinya gini, kalau pemohon ya mereka tidak mempersoalkan. Bukan, maksud saya kalau pemohon dia mempersoalkan dalam ruang persidangan. Sebagai ahli tata negara mestinya mereka bicara dong kepada publik bahwa ada problem terkait dengan konstitusi yang mengatur tentang pemilu legislatif. Sama seperti ketika sekarang para ahli ini berbicara tentang konstitusi untuk pemilu presiden.
undang-undangnya bagaimana, di dalamnya ada pasal-pasal tentang apa. Mereka kan berbicara sebetulnya dengan kapasitas ahli, bukan kapasitas sebagai pemohon, pengadu, atau orang yang mempersoalkan dalam ruang-ruang persidangan. Kalau orang yang mempersoalkan dalam ruang-ruang persidangan, mereka adalah peserta pemilu. Tentu saja para ahli tata negara tidak mungkin mempersoalkan di dalam proses sengketa pemilu. Jadi maksud Tetapi Anda di luar sengketa pemilu, mestinya mereka bicara. Mereka bisa kok bicara. Misalnya Bang Refli dulu mempersoalkan itu, ya terkait dengan bagaimana melindungi hak konstitusional pemilih misalnya dalam pemilu. Nah, selama pemilu legislatif tidak ada yang bicara itu gitu loh. Artinya sebetulnya warga negara ini semua sepakat gitu ya, bahwa substansinya adalah melindungi pemilih untuk menggunakan hak pilihnya. Tetapi administrasinya, prosedurnya itu dengan menggunakan salah satunya adalah DPKTB. Ada DPT, DPS, kemudian DPK. Banyak istilah soal pemutakhiran data pemilih dan penetapan data pemilihnya itu. Ya, saya tambahkan dua hal ya, dari sisi legal dan legal morality ya. Dari sisi legal, siapa bilang DPKTB tidak ada? Itu ada dalam peraturan KPU. Dan kita tahu bahwa peraturan KPU adalah instrumen, salah satu instrumen peraturan perundang-undangan yang memang dipakai di dalam pelaksanaan pemilu kita. Yang kedua, dari sisi legal morality, moralitas hukum, DPKTB ini barang terang, barang yang kemudian sudah dikonsultasikan kepada DPR, pemerintah, dan para pihak. Dan para pihak tahu betul regulasi ya, dia kemudian sudah diketahui ya sebagai sebagai bagian dari kompetisi politik ini. Jadi tidak ada persoalan. Nah, cuman masalahnya adalah kita akan dihadapkan pada testing of constitutionality. Karena di MK itu tidak lagi kita bicara testing of legality, tapi testing of constitutionality. Bagaimana kita ngetes konstitusionalitasnya? Nah, kalau saya, salah satu testing konstitusionalitasnya adalah lihat saja pemilu yang luber dan jurdil. Langsung, umum, bebas, rasa, jujur, dan adil. Lalu kemudian kita masukkan soal DPKTB. Ya kan? Apakah DPKTB mengganggu prinsip luber dan jurdil itu? Oke, sebentar kita akan jawab nanti setelah jeda pariwara. Kita harus break dulu sejenak. Pemirsa jangan kemana-mana, kami akan segera kembali sesaat lagi. Saya belum selesai. Jadi bisa. Didukung oleh A kick of perfect white coffee. Coba deh, ini white coffee yang sebenarnya. Gunadarma World Class University, membangun insan cerdas, kompetitif, dan berkarakter. Bersama Yuji, masa depan diraih saat ini. Universitas Gunadarma.